Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Firstory. Kalau kalian belum pernah dengar Firstory, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Firstory itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Firstory juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Firstory Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Firstory. Daftar sekarang di firstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Mungkin kita tidak perlu berusaha untuk jadi orang baik, tapi kita justru perlu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau keinginan kita untuk jadi orang baik justru menghalangi kita untuk jadi orang yang beneran baik. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Dolly Chuk yang berjudul How to Let Go of Being a Good Person and Become a Better Person dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu adalah orang yang baik? Mayoritas orang mungkin menjawab iya. Di dalam diri manusia ada sebuah keinginan besar untuk dipandang baik oleh orang lain. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang alamiah terprogram di otak kita. Bayangkan jika di zaman dulu kita bertemu dengan orang yang sulit dipercaya. Apakah kita mau berdekatan dengan orang tersebut? Apakah kamu bisa tidur ketika bergantian untuk jaga malam dari serangan hewan buas? Tentu saja tidak, kan? Kita ingin dipandang baik agar kita bisa berfungsi dengan baik dalam sebuah masyarakat. Tapi sayangnya, pengejaran kita untuk menjadi orang baik justru malah membuat kita semakin jauh dari menjadi orang yang baik. Kita jadi bias dan seringkali kesulitan untuk mengakui kesalahan, hanya karena kita takut dipandang buruk. Kita takut citra kita sebagai orang baik justru tercoreng. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri, mempertahankan citra orang baik yang selama ini kita bangun. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Bayangkan ketika kamu sedang naik taksi online, lalu kamu ngobrol dengan pengemudinya. Ketika kalian sedang asik ngobrol, pengemudinya lalu bilang dengan tulus kalau menurut dia, kamu adalah orang yang baik. Bagi kebanyakan orang, perkataan ini bisa membuat hari seseorang bahagia. Ini adalah hal yang alamiah. Kita sangat peduli kalau kita adalah orang baik dan ingin dianggap baik oleh orang lain. Tentunya, arti kata baik bagi setiap orang berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah identitas moral tersebut. Kita mungkin berusaha untuk mendemonstrasikan kebaikan diri, ikut kegiatan sosial, membantu orang lain, menyumbang ke orang yang kurang mampu, dan sebagainya. Kita berusaha melindungi citra diri kalau kita adalah orang yang baik. Nah sekarang, bayangkan ada orang yang tidak setuju dengan hal tersebut. Misalnya mereka kesal atas lelucon yang kita sampaikan, atau mungkin saja mereka merasa perkataanmu terlalu tajam. Kita mungkin langsung jadi defensif. Ini yang pada akhirnya mungkin saja menghambat kita untuk bertumbuh, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Otak kita seringkali menggunakan jalan pintas dalam bekerja. Artinya, hampir di setiap kesempatan, proses mental diri bekerja di luar kesadaran pribadi. Seperti halnya bekerja dalam kondisi baterai yang lemah. Ini yang seringkali dikenal dengan bounded rationality. Jadi, bounded rationality adalah sebuah ide yang telah memenangkan penghargaan Nobel dan menjelaskan kalau pikiran manusia itu punya sumber daya penyimpanan yang terbatas, daya proses yang terbatas, dan hasilnya kita seringkali menggunakan jalan pintas dalam bekerja. Para ilmuwan memperkirakan pada saat tertentu 11 juta keping informasi masuk ke dalam pikiran dan hanya 40 diantaranya ini diproses secara sadar.
Inilah yang bisa diproses oleh otak dalam satu waktu. Contohnya begini, apakah kamu pernah pulang kerja setelah sibuk seharian, lalu ketika kamu sedang berkendara, tiba-tiba saja kamu sampai di rumah? Kamu tidak ingat sepanjang perjalanan ada apa saja. Atau apakah kamu sedang melewati lampu merah atau lampu hijau? Kamu tidak ingat, kamu bergerak dalam kondisi autopilot. Atau misalnya, kamu membuka kulkas, mencari telur, lalu kamu tidak menemukannya. Kamu menutup kulkas, lalu membuka kulkas lagi, ternyata telur itu sudah ada di situ dari awal. Sama halnya dengan bounded ethicality. Bedanya, apabila bounded rationality mempengaruhi apa yang kita beli di supermarket atau ide yang kita sampaikan dalam sebuah rapat, bounded ethicality adalah jalan pintas yang kita ambil ketika menentukan siapa calon kandidat yang kita rekrut, atau lelucon apa yang pantas kita ucapkan, atau keputusan bisnis yang gegabah. Ada contoh yang menarik bagaimana hal kecil bisa membuat sebuah jalan pintas di otak untuk menilai seseorang. Kita seringkali meremehkan hadiah kecil, misalnya bolpen, goodie bag, atau sekedar makan malam. Tapi ternyata, hal kecil ini bisa mempengaruhi cara kita mengambil sebuah keputusan. Otak kita secara tidak sadar sedang menyusun dengan rapi semua bukti yang mendukung si pemberi hadiah. Tidak peduli secara sadar kita berusaha objektif dan profesional. Sama halnya dengan kemelekatan kita terhadap citra orang baik. Tentu saja, betapapun kerasnya usaha kita untuk menjadi orang yang baik, kadang bisa saja kita membuat keputusan yang kurang tepat. Membuat kesalahan yang kadang menyakiti orang lain. Namun, ketika kesalahan itu terpampang di depan wajah kita, mungkin saja yang kita lakukan adalah buru-buru menjelaskan posisi kita dan kenapa kita melakukan hal tersebut, daripada berusaha menerima dan belajar dari kesalahan itu. Kenapa? Mungkin karena kita punya gambaran diri dari dua hal yang ekstrim, entah kita adalah orang yang baik atau tidak, entah kamu adalah orang yang berintegritas atau tidak. Jika kamu terjebak dalam mengkotak-kotakan ini, maka kamu akan sulit bertumbuh. Ketika bicara soal menjadi orang yang baik, kita merasa kalau itu merupakan sesuatu yang harus kita ketahui, sesuatu yang harus kita lakukan, tanpa perlu usaha atau bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, bagaimana bila kamu mengambil pendekatan yang berbeda? Bagaimana bila kamu berusaha melepas keinginan untuk jadi orang baik, lalu buat standar yang tinggi tentang bagaimana seseorang yang baik? Seseorang yang baik tentu saja masih melakukan kesalahan, tapi sebagai orang yang baik, dia belajar dari kesalahan tersebut, mengakuinya. Mungkin pada akhirnya, kita tidak perlu berusaha untuk jadi orang baik, tapi justru kita perlu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Keadaan orang baik adalah keadaan yang statis dan tidak bisa diubah. Tapi orang yang lebih baik artinya sebuah keadaan yang terus berubah. Tidak berhenti di satu tempat, tapi memberikan ruang untuk terus bergerak. Menjadi orang yang lebih baik merupakan suatu latihan terus-menerus yang dilakukan setiap hari dan butuh kesadaran diri. Sebuah pemahaman yang jelas atas apa yang ingin kamu tingkatkan dan jalan apa yang ingin kamu tempuh. Apakah kamu ingin menjadi lebih baik dalam hal spiritual? Apakah menjadi lebih baik dalam hal hubungan sosial dengan orang yang kamu cintai saat ini? Atau menjadi lebih baik dalam hal bisnis? Setiap jalan yang dipilih tentunya membutuhkan serangkaian latihan rutin. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.